Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen yang super kece. Selamat datang di acara kita nih, Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, yang bakal seru banget hari ini. Gak sabar nih, kita bakal dapat ilmu yang bermanfaat, semakin dekat sama Yang Maha Kuasa, dan siap-siap mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bersama saya, Anelis Larasati Gufron. Tentunya saya nggak sendirian dalam perjalanan yang seru ini, karena ada nih Ustadz yang super kece, namanya Ustadz Nasrullah, biasa dipanggil Ustadz Nas. Langsung aja kita sambut dengan penuh semangat Ustadz Nasrullah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz, dan apakah sudah siap memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ustadz? Insya Allah siap, Alhamdulillah baik kabarnya, Insya Allah kita sama-sama belajar. Oke, nah pemirsa simak baik-baik ya, dan telinga yang tajam, karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan, dengan menyapa dan mendengarkan video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Nah pemirsa jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya-tvmu. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya atau DM ke Instagram kita ya. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema ramalan. Mungkin generasi Z sekarang kayak banyak banget yang percaya sama yang namanya ramalan, apalagi di sosmed banyak banget nih kayak ramalan zodiak hari ini nasibnya kayak gini. Nah, kita bakal bahas dengan lebih lanjut karena netizen juga sudah mengirimkan beberapa video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Septiani dari Kota Tangerang. Izin bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak sih kita percaya sama ramalan zodiak? Soalnya kan banyak banget nih yang percaya kalau kepribadian, karir, dan jodoh itu tergantung zodiak. Boleh nggak sih kita percaya, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Chelsea. Dia menanyakan, boleh nggak sih Ustadz kita percaya sama ramalan zodiak? Nah, kan banyak banget nih yang percaya sama kalau kepribadian, karir, sampai jodoh ini tergantung sama yang namanya zodiak. Boleh nggak sih kita sebenarnya percaya sama ramalan zodiak Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ya, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya dari netizen siapa tadi, Mbak Chelsea ya, Mbak Chelsea. Pertanyaan yang sangat baik sekali terkait dengan zodiak atau ramalan. Pertama-tama kita harus membedakan ya apa yang namanya ramalan dan ada yang juga yang namanya prediksi. Ya. Kalau prediksi ya biasanya tentu saja dilandaskan atas dasar-dasar yang ilmiah, saintifik ya, seperti prediksi cuaca misalkan yang BMKG lakukan, dan itu tentu saja bukan ramalan, itu namanya ya prediksi cuaca gitu, sehingga kita bisa mengantisipasi terkait dengan cuaca yang akan datang kayak gitu. Tapi kalau ramalan ya ini banyak juga dikaitkan dengan perdukunan juga gitu ya, ramalan, perdukunan yang melibatkan hal-hal goib gitu ya. Jadi selama itu tidak ada landasan secara saintifik, yang rasional, yang ilmiah, maka itu bisa disebut ramalan. Nah, kalau sudah masuk ramalan, maka banyak ulama yang memasukkan kategori ramalan itu ke kategori perdukunan gitu ya. Perdukunan artinya yang melibatkan hal-hal yang gaib gitu, yang kemudian kalau kita percaya bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan gitu ya, kalau kita tidak hati-hati gitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini ketika kita yang misalkan ada namanya zodiak ataupun horoskop misalkan ya, itu tidak serta-merta bisa dikatakan ilmiah ya maupun saintifik begitu. Jadi posisi kita sebagai seorang muslim adalah sebaiknya tentu saja tidak mempercayainya. Toh walaupun nanti itu terjadi beneran, ya maka tidak ada hubungannya dengan percaya atau tidak. Nah itu dianggap sebagai ya
intermezzo saja gitu ya. Karena bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya. Tetapi di awal posisi kita ya anggap saja itu sebagai intermezzo, selingan belaka, atau bahkan bisa dikatakan hiburan lah gitu. Seperti misalkan wajah kita nanti kalau tua ada aplikasi seperti apa gitu-gitu ya, seperti itu aja gitu. Adapun kalau kita nanti jatuh sampai mempercayainya, itu akan berdampak macam-macam ya. Pertama dari segi akidah itu bisa kesyirikan, kemudian sholatnya juga bisa tidak diterima selama 40 hari kan. Man ata arofan lantuk bal sholatuhu arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada orang dukun, orang tukang ramal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, 40 malam kayak gitu. Jadi pada intinya, nah itu tidak boleh kita mempercayainya, tetapi kalau prediksi tentu saja bisa menjadi sandaran bahkan untuk kebijakan. Oke Ustadz, kalau misalkan nih saya kayak niatnya cuman baca aja, nggak percaya. Jadi kita baca, zodiak aku ini nih, tapi dalam hati nggak mau percaya. Tiba-tiba kejadian, itu boleh nggak sih baca aja? Baca nggak masalah ya, baca nggak masalah. Seperti tadi yang dikatakan bahwa ketika itu benar-benar terjadi, maka ya terjadilah. Mungkin itu bagian dari apa yang dikatakan ya, bagian dari ketentuan Allah juga begitu ya. Tetapi kita tidak serta-merta itu berbanding lurus bahwa kita kemudian harus mengimaninya, harus mempercayainya. Jadi sehingga misalkan kita dapat ramalan, dapat zodiak misalkan dalam masa yang akan datang kita akan menjadi orang yang apa gitu, sukses jadi apa, atau jodohnya siapa begitu kan, sehingga membuat kita lalai terhadap usaha-usaha atau ikhtiar kita begitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Adapun kalau misalkan itu benar-benar terjadi, ya tidak masalah, itu bagian dari perjalanan kita kan, takdir. Oke. Itu kan tadi bahas tentang zodiak, ramalan zodiak. Kalau mimpi kan kita tahu kalau Nabi Yusuf itu punya mukjizat mimpi ya Ustadz ya. Nah kita boleh nggak sih percaya kayak gitu Ustadz? Kayak mimpi ini bakalan kayak gitu, boleh nggak sih Ustadz? Ya ini kembali ke arti mimpi itu ya, karena mimpi secara saintifik kan juga hadir dari alam bawah sadar, dari sesuatu hal yang kita impikan, suatu hal yang kita damba-dambakan gitu kan, atau suatu hal yang kita takutkan gitu ya. Nah itu bisa menjadi petanda. Nah namanya petanda itu juga belum tentu terjadi gitu. Ketika mimpi itu ada, tapi bisa jadi nanti realitasnya bisa juga sebaliknya, itu tidak terjadi. Artinya itu perlu diantisipasi atau disikapi dengan tidak penuh dengan 100% kepercayaan, 100% percaya gitu ya. Tetapi harus juga dianggap bahwa itu bagian dari petanda. Dan petanda itu misalkan itu nanti buruk ataupun itu baik, itu bisa kemudian nanti dirubah. Karena takdir itu kan nanti kita bahas ada dua, ada takdir mubram, ada yang sudah fix dari Allah, given, dan takdir mu'allaq, takdir yang kemudian kita bisa merubah nasib kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Itu dia jawaban dari Ustadz dari netizen Chelsea. Oke pemirsa, kita jeda sejenak karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, ramalan. Nah, tadi kan kita udah bahas dari video netizen yang nanya, boleh nggak sih kita percaya sama ramalan zodiak? Nah, ini ada video selanjutnya nih yang nggak kalah serunya dari video sebelumnya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum, nama saya Riandita dari Tangerang. Izin bertanya, kira-kira ada nggak sih dalil Al-Quran atau hadis yang mengatur tentang ramalan? Ditunggu jawabannya ya Ustadz, terima kasih. Nah itu dia video pertanyaan dari netizen Riandita. Menarik banget nih pertanyaannya. Apakah ada nas, dalil dalam Quran atau hadis yang mengomentari atau mengatur tentang ramalan Ustadz? Baik, terima kasih. Yang paling populer ya hadis tadi, hadis yang barang siapa yang datang ya kepada ahli perdukunan atau dukun, ahli tukang ramal kayak gitu, kemudian mempercayainya misalkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari kan gitu. Nah itu hadis kan gitu. Yang selanjutnya kalau dikatakan Al-Quran ya sepenuhnya bahwa ayat-ayat yang berisi ya, atau mengandung tentang elemen keimanan atau takdir juga bagian dari bagaimana kita
percaya kepada Allah berserta qada dan qadarnya itu sepenuhnya gitu. Jadi tidak sebagian. Yang paling penting adalah ayat-ayat juga melarang kepada kesyirikan itu gitu. Jadi ini bisa masuk dalam bab menyekutukan Allah gitu ya. Karena kalau kita percaya kepada Allah maka konsekuensinya adalah juga tidak mempercayai zat yang lain gitu ya. Jadi sepenuhnya tauhid itu kan begitu gitu. Jadi tidak menduakan Allah gitu secara umum gitu. Oke, ramalan kan masuk ke perdukunan, berarti masuknya syirik dan hukumnya tentunya haram ya Ustadz? Ya, bisa dikatakan seperti itu, haram gitu. Kita ya tidak perlu gitu, harus dihindari, harus dijauhi, kecuali itu hanya sekedar ya intermezzo belaka ya. Kita tidak benar-benar meluangkan waktu atau datang gitu kepada orang pintar dalam tanda kutip gitu ya untuk cari tahu, yang itu tidak perlu. Tetapi kalau misalkan itu terekspos dengan misalkan kita lagi pas nonton TV, ada pas acaranya sesinya itu atau pas baca ada halaman itu ya itu ya sambil lalu saja gitu karena kita di skip aja ya, baca ya silakan baca, tetapi kan elemennya mempercayainya itu gitu ya, mempercayainya. Kalau sudah percaya maka bisa jatuh pada tadi syirik itu. Ramalan ini masuk ke syirik, dan ini ada hadis yang masuk ke 7 dosa yang membinasakan, itu juga termasuk kan Ustadz? Iya, ijtanibu as-sab' al-mubiqat gitu ya, hindarilah 7 yang membinasakan. Yang pertama adalah tentu saja syirik, yang kemudian yang lainnya diantaranya adalah zina, kemudian lari dari medan perang atau tidak mau ikut perang, kayak gitu, itu juga bagian itu. Jadi syirik ini perkara yang sangat urgen, krusial, dan itulah yang membedakan gitu ya, mana yang beriman, mana yang tidak gitu kan. Ya, kaum kafir Quraisy aja mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengakui menduakan Allah dalam satu waktu secara paralel, maka mereka juga disebut musyrikin juga gitu, walaupun mereka beriman gitu, mengimani Allah, tetapi juga menyembah yang lain, menyembah berhala gitu kan. Jadi tidak sama aja, jadi syirik juga jatuhnya gitu. Oke, baik Ustadz, itu dia jawaban dari pertanyaan netizen Riandita tentang adakah hadis atau dalil atau Quran tentang ramalan. Nah, selanjutnya masih ada nih video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Bagaimana seorang muslim seharusnya menanggapi ramalan atau prediksi masa depan dalam kehidupan sehari-hari? Itu dia video pertanyaan dari Mei. Nah, menarik banget nih pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana seorang muslim seharusnya menanggapi ramalan Ustadz atau kehidupan sehari-hari? Jadi kita seorang muslim ini harus gimana menanggapi tersebut, Ustadz? Baik, terima kasih. Menanggapinya ya sambil lalu saja, di skip aja, dilewatin saja gitu ya. Jadi tidak perlu ditanggapi secara serius ya dengan walaupun benar tapi walaupun benar yaitu anggap intermezzo, kecuali itu ya prediksi yang saintifik ya. Kalau saintifik kan justru bisa dijadikan sandaran atau landasan untuk berbuat sesuatu nanti di kemudian hari kayak gitu ya. Termasuk tadi prediksi cuaca, prediksi keamanan gitu kan, nanti akan terjadi chaos atau segala macam, itu prediksi dengan alasan-alasan tertentu gitu ya. Tetapi kalau ramalan kan juga nggak ada hubungannya dengan urgensi kita hidup gitu ya. Misalkan kita hidup ya tetap terus dengan kehidupan kita, melakukan apa yang bisa kita lakukan, usaha, berdoa dan macam-macam ya. Sementara prediksi tadi itu berkaitan dengan misalkan kebijakan, berkaitan dengan misalkan antisipasi dan macam-macam kayak gitu. Oh ya Ustadz, aku juga mau nanya nih, sebenarnya jodoh itu takdir atau apa yang kita usahakan sih Ustadz? Itu takdir yang juga kalau kita membedakan takdir itu ada 2, kan ada takdir namanya takdir mubrom, itu yang fix gitu ya. Kemudian ada takdir mu'allak, takdir yang sebenarnya kita bisa bukan mengubah, tetapi itu tergantung dengan usaha kita gitu ya. Misalkan takdir mubrom, takdir yang fix itu misalkan kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan, fitrah seperti itu, kita lahir sebagai orang kulit putih, kita lahir sebagai orang kulit hitam kayak gitu. Itu takdir yang fix gitu ya. Takdir yang mau gimana pun juga, kecuali tadi makanya ada perdebatan operasi plastik segala macam gitu kan, itu kan perdebatannya di situ, kita mengubah ketentuan Allah apa enggak gitu kan. Kita lahir di Indonesia, kenapa kita nggak lahir di Amerika? Nah itu kan takdir mubrom. Sementara takdir mu'allak ya termasuk jodoh, itu sesuatu yang
hal yang bisa diusahakan. Itu al-kasbu gitu kan kalau di dalam Islam istilahnya al-kasbu, atau sekarang yang populer itu ikhtiar gitu ya. Jadi kita mau jodoh seperti apa, nah itu sebenarnya ada di kita ininya, apanya ya, preferensinya gitu kan. Ada preferensinya ada di kita. Perempuan misalkan atau orang tuanya bisa memutuskan atau tidak ada di kita gitu kan. Makanya ada kriteria-kriteria jodoh itu gitu. Jadi sebenarnya ada di kita juga untuk bagaimana bisa mengambil pertimbangan gitu. Oke. Kalau kematian masuknya ke takdir apa, Ustaz? Kematian sama. Jadi secara di Lauhil Mahfudz itu sudah dicatat ya. Tetapi usaha-usaha kita untuk terus sehat, untuk terus berikhtiar agar bisa hidup lebih lama, itu juga bagian daripada takdir mu'alaq tadi gitu ya. Sebenarnya sudah ditentukan, tetapi kan ditentukannya itu bisa kita usahakan lebih lama misalkan ya, dengan sedekah, dengan apapun itu, walaupun nanti misalkan lebih pendek, nah itu ya kita sudah berusaha gitu ya gitu. Oke, baik Ustadz. Itu dia jawaban dari Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang tadi bertanya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita jeda sejenak karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara kita Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih pertanyaan-pertanyaan netizen. Nah, masih ada nih pertanyaan netizen yang gak kalah serunya dari video sebelumnya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rafina, aku dari Tangerang. Izin bertanya Ustadz. Kan sekarang ini lagi ramai yang aku lihat orang-orang percaya sama ramalan zodiak. Nah, apa sih Ustadz bahayanya jika kita percaya sama ramalan zodiak? Ditunggu jawabannya Ustadz. Terima kasih. Itu dia pertanyaan dari netizen Rafina. Kan tadi kita udah bahas tentang boleh nggak ramalan. Nah, yang ditanyain Rafina, apa bahayanya jika kita percaya sama ramalan zodiak, Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, kira-kira bahayanya ada dua lah ya. Bahaya secara teologis gitu ya, bahaya secara akidah, secara agama, yaitu yang sudah kita bahas tadi terkait dengan misalkan rentan jatuh kepada kesyirikan, kemudian sholatnya tidak diterima selama 40 hari, dan itu juga sangat bahaya kan gitu. Sholat tidak diterima tuh maksudnya ya kita tetap wajib sholat gitu ya, cuma sholatnya kita itu ya udah pasti nggak diterima gitu kan. Sekarang aja kita nggak syirik belum tentu diterima gitu kan, apalagi sudah dilabeli bahwa pasti tidak diterima gitu kan. Nah, bukan berarti kemudian nggak wajib sholat, tetap wajib itu. Jadi ada dua beban gitu ya, kita ada kewajiban untuk tetap sholat, tetapi di sisi lain sholat kita ya sudah pasti tidak diterima gitu. Cuma bukan berarti sholat kita tidak diterima, kita nggak sholat, tetap harus sholat itu. Bayangkan itu perasaan kita udah nggak disolat 40 hari itu. Berarti harus tobat nasuh ya, harus tobat nasuh gitu. Itu yang dari segi agama ya. Dari segi psikis misalkan, dari segi mental itu juga punya dampak ya. Kita bisa jatuh kepada kemalasan gitu ya, malas, nggak mau usaha, dan itu kemudian bisa jadi nggak terjadi apa yang diramalkan yang kita percaya gitu kan, bahkan dia jadi dokter gitu. Ya kalau gitu udah nggak ngapa-ngapain gitu kan, ya nanti juga jadi dokter. Bagaimana kalau kita nggak ngapa-ngapain, kemudian nanti bisa jadi dokter kayak gitu. Nah itu juga bagian dari yang mental juga gitu ya. Ada yang bilang saya akan jadi apa gitu kan, nah itu tidak perlu juga baca garis tangan segala macam. Nah itu sesuatu yang kemudian nanti bisa menimbulkan kita kepada ya nggak mau berusaha, nggak mau kerja keras, nggak punya etos kerja lah gitu kira-kira. Selain sholatnya nggak diterima, menjadi pengikut setan itu termaksud bukan Ustadz? Menjadi? Pengikut setan. Pengikut setan. Ya bisa jadi gitu ya, tetapi ya apapun itu sudah hal yang besar, dua itu kan masuk ke syirik, kemudian sholat nggak diterima, menjadi pengikut setan ya itu juga relatif juga gitu ya sebenarnya. Artinya maksudnya relatif ya, tanpa berbuat percaya kepada ramalan ya bisa jadi kita jadi pengikut setan ya. Kalau misalkan namanya di surat An-Nas kan namanya apa, setan itu juga dari jin dan manusia gitu kan, yang mengganggu kita gitu ya gitu. Berarti ada dua nih bahayanya, yang dari agama sholatnya nggak diterima, kalau dari dunia ini males dalam sehari-hari ya Ustadz ya? Iya betul gitu. Oke, baik, itu dia jawaban dari netizen
netizen yang nanyain apa sih bahayanya percaya sama ramalan. Nah, selanjutnya masih ada nih video pertanyaan dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya dari Tangerang. Di sini saya mau bertanya terkait dengan ramalan zodiak. Bagaimana Islam memandang konsep takdir dan juga kebebasan manusia dalam konteks ramalan zodiak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Yaya. Dia menanyakan bagaimana Islam memandang konsep takdir atau kebebasan manusia dalam konteks ramalan, Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Takdir secara istilah ya di Islam itu kan ketentuan ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang nasib kita, tentang masa depan kita, tentang situasi dan keadaan kita kayak gitu. Itu sejatinya ya memang sudah tertulis apa yang dikatakan sebagai Lauhul Mahfuz gitu ya. Di singgasana Allah sana di mana Allah sudah menentukan itu jauh gitu sebelum menciptakan manusia gitu kan dan alam ini kayak gitu. Dan itu juga bagian dari rukun iman gitu. Islam memandang takdir juga bagian dari rukun iman dan itu salah satu rukun iman yang tersulit gitu ya, yang sangat menantang karena tidak semua kaum beriman itu bisa mulus gitu mengimani ketentuan takdir, qada dan qadar itu gitu, karena pada prakteknya tidak semudah itu. Misalkan ketika ada orang yang meninggal dunia, orang yang kita sayangi, itu kan benar-benar dites keimanan kita kepada takdir, qada dan qadar gitu kan. Apakah menerima ataukah protes ataukah terus meratap kayak gitu. Nah, itu bagian dari ujian keimanan. Ujian keimanan di mana tepatnya adalah ujian iman kepada takdir, qada dan qadar itu gitu. Nah, tentu di situ sangat penting, itu salah satu pilar rukun iman. Islam memandang seperti itu. Tetapi lagi-lagi sebagaimana yang sudah kita bahas bersama bahwa takdir itu ya tadi ada yang fix, ada yang mubram, ada yang mu'allaq, ada yang bisa dirubah. Mati bagaimana tadi disampaikan ya, mati sebenarnya bisa diubah. Maksudnya apa? Maksudnya diubah ya kalau kita mau mati cepat kita bisa gitu. Kalau kita mau mati cepat ya nabrak aja mobil kita, bunuh diri itu mati cepat kan. Mau mati lebih lama ya kita lebih menjaga kesehatan kita, menjaga kemudian kebugaran kita. Nah, itu meninggal insya Allah lebih lama dengan pantangan yang ada, misalkan makanan segala macam. Itu bagian bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita, dan itu bagian dari kita mengimani pada takdir juga kayak gitu. Nah, ini kita harus menempatkan pada porsinya gitu ya. Adapun misalkan bagaimana kita diciptakan, bentuk tubuh kita, jenis kelamin itu kita takdirnya gitu. Udah nggak bisa itu takdir diubah. fix yang sebenarnya harus kita syukuri gitu loh. Nah, itu juga bagian dari iman kepada takdir, qada dan qadar gitu. Kalau oplos beda lagi ya Ustadz. Nah, oplos beda lagi gitu kan. Makanya itu menjadi perdebatan gitu kan gitu. Kayak gitu kira-kira secara umum ya. Berarti kalau kematian jodoh ini takdir yang bisa diubah gitu Ustadz? Iya, maksudnya bisa diubah itu kita punya ruang ya untuk peluang untuk berkasab, berikhtiar, berusaha di situ. Artinya kita tidak serta-merta menerima begitu saja gitu ya. Tidak seperti warna kulit, tidak seperti kita lahir di mana, kita mau dilahirin Raffi Ahmad atau siapa gitu, kita nggak bisa gitu kan. Kalau kita bisa ya kita bisa rubah itu, tapi kan tidak bisa nasib. Nasib bisa diubah karena tadi di surat yang lain, surat Ibrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia itu, Allah itu tidak akan mengubah gitu kan nasib suatu kaum, apa yang terjadi pada suatu kaum, melainkan mereka juga berusaha untuk mengubah apa yang ada dalam diri mereka kayak gitu. Jadi maksudnya adalah ada kasbu di situ, ada ikhtiar di situ, sehingga kemudian nasib itu bisa lebih baik kayak gitu. Oke, boleh. Oke Ustadz, terima kasih nih atas jawaban dari netizen-netizen yang udah dibahas bareng-bareng. Boleh Ustadz kasih pesan untuk pemirsa? Baik, terima kasih atas netizen semua, para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Tentu saja dalam mensikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu dari pilar dari rukun iman kita. Karenanya kita perlu memahami, kita perlu mengimani qada dan qadar sepenuhnya, tetapi kita juga harus sebagai manusia,
kita punya ruang untuk berikhtiar, kita punya ruang untuk berusaha menuju apa yang kita idealkan, menuju menjadi sebaik-baiknya hamba sehingga bisa menjadi hamba yang senantiasa melakukan ibadah kita kepada Allah itu dengan ikhlas dan menjadi manfaat, dan itu semua karena usaha kita dan ikhtiar kita. Oke, baik, terima kasih. Wah, pemirsa, sungguh luar biasa acara hari ini. Kita udah dapat ilmu yang berharga dan suasana yang menyenangkan dari Ustadz kita. Gimana nih, seru nggak? Sebelum kita berpisah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz kita yang udah sharing ilmunya dan kebaikan hatinya buat kita. Pemirsa, terus praktikkan nilai-nilai kebaikan yang udah kita dapat hari ini. Kita bukan jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga bisa membawa kebaikan untuk dunia. Terus semangat dan terus berkarya. Saya Anelis Larasati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.